Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puja dan puji syukur pertama-tama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu sholat zuhur secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita semua yang hadir di sini. Insyaallah di akhirat nanti mendapatkan syafaatnya. Amin. 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 Untuk yang sekian kali kajian Ba'da Zuhur ini, Selasa Ba'da Zuhur, alhamdulillah Ustaz Dani Ismaya untuk pertama kalinya hadir di sini. Mudah-mudahan bisa lanjut. Kali ini mengambil tema yaitu tujuan dasar menuntut ilmu. Jadi kita sebagai umat Islam diwajibkan menuntut ilmu. Ilmu apa saja nanti akan dibahas. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena nggak ada cemilan, jadi jawab salam juga anyep ya. Cemilan cekul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan umat Islam tuh mesti digebrak-gebrak dulu baru semangat gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayuhal hadirun ittaqullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridah ala kulli muslim. Ayyuhal ikhwah, a'ajani Allah wa iyyakum. Saudara-saudaraku, para thalabul ilmi, jamaah salat zuhur dan taklim sholat al-hikmah, terutama kepada segenap pengurus yang semoga dedikasi dan apa yang kita curahkan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala telah menjadi perbekalan perjalanan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan kita kepada keridhaan-Nya. Alhamdulillah, tentu tidak ada sebaik-baik nikmat yang kita sampaikan
ala kulli hal dalam berbagai keadaan kita, melainkan senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sekecil apapun nikmat yang kita miliki, termasuk kita mampu untuk melakukan berbagai aktivitas, kecuali semua karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengalirkan nikmat-nikmat itu di sepanjang kehidupan kita. Jadi selama kita masih memiliki kontrak hidup, maka nikmat itu tidak akan pernah terputus. Dan bahkan tidak ada satu makhluk pun itu yang sanggup untuk menghitung, memperkirakan terkait dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha." Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan sanggup dan tidak akan pernah ada satu makhluk pun yang bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan kepada kita satu pelajaran bahwa menjadi keharusan dan kewajiban kita, orang yang beriman, yang mengaku dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Allah yang terus mengalir di sepanjang kehidupan kita, maka tentunya tidak boleh juga kita terputus usaha dan ikhtiar kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu syukur itu tidak hanya sebatas ungkapan lisan. Karena kalau sebatas ungkapan lisan, itu levelnya, level syukurnya yaitu level syukur, maaf bukan merendahkan sebagian pekerjaan, ya, itu level pemulung sama pengemis. Kalau cuma sebatas lisan, coba kalau kita kasih pengemis ya, atau pemulung yang minta-minta misalnya itu, kita kasih 1.000 atau 2.000, apa yang terucap dari lisannya Pak? Alhamdulillah, bahkan didoakan 2.000 didoakan masuk surga kita. Makanya jangan kasih banyak-banyak, takut kelewatan. Mental ya. Dengan kita berikan 2.000, 5.000, dia doakan kita kebaikan. Padahal dia sendiri, maaf barangkali banyak mereka yang kalau kita lihat dari penampilan itu nggak mencerminkan orang-orang yang menjaga sholatnya, betul tidak? Tapi mereka tetap ketika diberikan dan tahu ini nikmat, mereka mengucapkan alhamdulillah. Makanya kita orang yang bagus keimanan kepada Allah, nggak boleh kadar dan kualitas syukur kita juga hanya sebatas level ini. Tetapi seperti yang dikatakan oleh seorang alim, asyukru ta'atul mun'im. Maka syukur itu harus diungkapkan dengan cara kita mentaati dan semakin bertambah ketaatan kita kepada yang memberikan nikmat. Artinya bahwa semakin kita merasakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada alasan bagi kita untuk bersyukur kepada Allah dengan menjalankan apa yang disyariatkannya, apa yang diperintah dan dilarangnya dalam kehidupan kita. Maka inilah hakikat syukur yang sesungguhnya. Apalagi tatkala kita diberikan nikmat, yang nikmat ini menjadi sesuatu yang sangat spesial. Karena tidak setiap orang mendapatkan karunia nikmat seperti ini. Dari begitu banyak manusia, ya, itu sangat sedikit sekali orang-orang yang diberikan nikmat pandai untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa qalilum min ibadiyasy syakur, bahwa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu hakikatnya itu sangat sedikit sekali. Jadi bukan sedikit, tapi sangat sedikit sekali yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tatkala kita diberikan nikmat, yang nikmat itu adalah nikmat yang spesial, kesadaran untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, kesadaran untuk menjalankan apa yang disyariatkan, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya dalam kehidupan kita. Ya, yaitu nikmat ibadah. Akan nikmat ibadah ini adalah nikmat yang sangat indah dan ini sebaik-baik nikmat dalam kehidupan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wasiat berpesan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jika kita orang-orang yang beriman, maka bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah dan jangan kita kembali kita mati kecuali berada di atas nikmat ini.
Tapi yang dimaksudkan tidak mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, itu bukan kita kembali kepada Allah hanya membawa identitas. Banyak juga orang yang mati tetap dalam keadaan Islam, tapi tidak sedikit di antara mereka ya keislamannya itu tidak mampu dipertanggungjawabkan dalam kehidupannya. Banyak di antara orang-orang yang kembali kepada Allah, dia masih banyak membawa ya beban kemaksiatan yang dilakukan ketika hidupnya. Maka yang dimaksud jangan kembali kepada Allah kecuali dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, adalah di mana kita istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kepada saudaraku sekalian, Allah jaga nikmat ini dengan ikhtiar dan usaha kesungguhan kita agar terus menjadi sesuatu yang menghiasi kita dalam keseharian kehidupan kita, sehingga kita istiqomah dan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka pertahankan sebaik nikmat, yaitu nikmat ibadah kepada Allah. Termasuk duduknya kita siang ini di majelis ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala juga ia telah menggerakkan niat dan langkah kita. Apa yang kemudian mendorong kita untuk berada di tempat ini, mudah-mudahan ini berangkat dari kualitas keimanan kita yang bagus, yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena saya katakan tadi nikmat untuk memiliki kesadaran beribadah kepada Allah ini menjadi nikmat yang sangat spesial. Kenapa? Karena hanya sedikit manusia yang diberikan nikmat ini oleh Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang sama mungkin mereka juga sebenarnya memiliki ya kesempatan yang sama untuk melakukan aktivitas ibadah, tapi tidak setiap orang mengambil kesempatan itu. Di saat mungkin sebagian yang lain mengambil kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat, ya, kemudian duduk di majelis ilmu, tapi jika perhatikan bahwa masih sedikit sekali bilangan orang-orang yang itu mendawamkan, melazimkan dirinya untuk duduk di majelis-majelis yang dicintai oleh Subhanahu wa taala. Maka kan pertanyaan sederhana. Kalau saya tanya hari ini misalnya, lebih banyak mana kira-kira hari ini? Ya, pada waktu yang sama kita melaksanakan sholat zuhur, antara yang sholat dengan yang nggak sholat, Pak. Masih banyak mana kira-kira? Pasti jawabannya kita sepakat. Masih banyak orang yang meninggalkan sholat. Maka ketika kita bisa konsisten istiqomah melaksanakan ibadah ini merupakan satu nikmat yang sangat luar biasa. Inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau tentang orang-orang yang beruntung tatkala kehidupan di dunia ini sudah memasuki fase dari akhirnya, ya, semakin dekat tanda-tanda kiamat. Mereka yang disebut dengan tuba lil ghuraba unasun solihun fi unasin suin kasir. Sampai Rasulullah SAW memberikan kabar gembira, inilah orang-orang yang berbahagia, inilah orang-orang yang beruntung, kata Rasulullah SAW. Siapa? Unasun solihun fi unasin suin kasir, yaitu mereka yang senantiasa menjalani kehidupannya, menghiasi kesehariannya itu dengan amal-amal yang soleh, sementara begitu banyak manusia yang mereka terpuruk dalam berbagai macam kemaksiatan. Ya, maka alhamdulillah kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan ibadah sholat, kemudian kita menambah karunia Allah yang lainnya dengan duduk di majelis ilmu. Dan majelis ilmu ini perannya sangat luar biasa sekali dalam urusan ibadah kita. Tadi setelah saya narasikan bahwa ibadah ini merupakan satu karunia nikmat yang spesial, karena tidak setiap manusia bahkan kaum muslimin itu mendapatkan nikmat ini. Tetapi tentu saja ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan tidak memiliki tujuan dan harapan. Kita ingin agar ibadah kita yang kita telah curahkan dari waktu, tenaga dan pikiran kita, bahkan sebagiannya mengorbankan harta, apa sih tujuan utamanya? Adalah agar amal-amal kita itu menjadi amal makbulan, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah-ibadah kita ini benar-benar mampu mengantarkan kita kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk duduknya kita di majelis ilmu adalah bagian
dari amal yang menjadi kewajiban kita juga kita tujukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat penting kedudukan ilmu di dalam Islam sehingga Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu mewahyukan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim dalam hadis yang sahih dalam kitab Sahihul Jami' bahwa menuntut ilmu itu menjadi kewajiban atas setiap muslim, baik dia wanita, dia laki-laki maupun perempuan. Jadi kewajiban di sini maknanya yang harus mau tidak mau harus dilaksanakan, harus dia kerjakan. Jadi barang siapa yang sengaja mengabaikannya, dia termasuk orang-orang yang bermaksiat dan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menjadi kewajiban yang sangat penting menuntut ilmu? Tadi kita punya harapan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka antara ibadah dengan ilmu ini punya korelasi yang sangat kuat, yang bahkan menjadi salah satu penentu apakah ibadah kita yang kita harapkan menjadi amal yang soleh. Kan ini keinginan kita. Kita ingin ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, ya, itu tidak mungkin akan menjadi sesuatu yang terwujud begitu saja. Maka salah satu peran yang sangat penting adalah bagaimana kita kemudian menghiasi setiap ibadah itu dengan ilmu, dengan pengetahuan. Pekerjaan dunia saja tanpa ilmu itu akan sulit kita kerjakan. Karena ilmu itu menjadikan sesuatu kita tahu dan menjadi mudah untuk melakukannya. Ya. Kita mau mengerjakan pekerjaan dunia apa saja, gak mungkin itu kita bisa lakukan semuanya murni dengan otodidak. Tapi biasanya kita butuh petunjuk, kita mencari dulu pengetahuannya sehingga pekerjaan itu menjadi lebih mudah. Lalu bagaimana lagi dengan urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal urusan ibadah ini justru lebih penting tentang ilmu yang menaunginya. Karenanya Imam Bukhari rahimahullah taala beliau mengatakan al ilmu qoblal qaul wal amal. Bahwa ilmu ini di dalam Islam itu harus menjadi sesuatu pendahuluan yang mendahului baik perkataan maupun perbuatan. Karena ibadah dalam Islam itu bisa terwujud dengan aktivitas lisan kita atau dengan amaliyah kita. Orang bisa menjadikan apa yang keluar dari lisan itu sebagai ibadah. Betul tidak? Apa contohnya? Zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya dalam bentuk amaliyah yang kita lakukan dengan anggota tubuh kita misalnya seperti ibadah, sholat, puasa, haji dan seterusnya, ya. Maka ibadah-ibadah itu bisa terwujud dengan diantaranya faktor lisan dan amaliyah yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Tetapi apakah dia akan punya nilai ibadah atau tidak? Maka ini tergantung apakah kita menaunginya dengan ilmu atau tidak. Karena kata Imam Bukhari rahimahullah taala, al ilmu qoblal qaul wal amal. Jadi ilmu itu harus mendahului perkataan dan mendahului amal. Jadi setiap muslim itu nggak bisa dia sembarang untuk mengucapkan apa saja, terutama yang terkait dengan permasalahan din, dengan permasalahan syariat. Sebelum dia mengetahui dahulu apakah yang dia ucapkannya ini itu sesuatu yang menjadikan Allah ridha atau justru sebaliknya bisa membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Karena saat ini orang itu mudah sekali untuk melontarkan berbagai macam ungkapan, bahkan terkadang ungkapan itu bisa ungkapan bukan kebatilan yang terindikasi dengan menyesatkan dan bahkan bisa terancam. Ada sebagian ucapan-ucapan itu yang mengancam akidahnya, menjadi bagian dari wakilul Islam, yaitu menjadi pembatal keislaman. Hal ini nggak bisa untuk kita elakkan. Belum lagi juga dengan amal-amal, suka atau tidak, berapa banyak hari ini orang yang beramal tidak dibangun di atas ilmu. Dan tidak sedikit ketika orang itu beribadah saja, dia nggak mengetahui apakah amal yang dilakukan itu berada dalam keadaan benar atau salah. Karena salah satu potret kaum muslimin ayyuhal ikhwah, sampai saat ini kondisi yang tidak bisa kita elakkan, dan itu menjadi sesuatu yang mudah untuk kita saksikan. Banyak di antara mereka bahkan sudah beribadah, tapi ibadah itu tidak dibangun di atas ilmu. Karena masih banyak yang karakternya itu ya berlangsung ibadah ini karena ikut-ikutan saja. Jadi karena ikut-ikutan. Tetapi sedikit di antara mereka yang memberikan satu perhatian, mau mengevaluasi, mau mengoreksi tentang apakah ibadah yang telah mereka kerjakan ini sejalan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Karena itu di dalam surat Al-Isra, di surat yang ke-17 ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm." Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Maka dalam Islam ini nggak boleh lisan itu sembarang mengikuti apa yang diungkapkan oleh orang. Kemudian kita setuju dan bahkan kita kemudian itu mematuhi apa yang dia sampaikan. Atau kita sampaikan lagi kepada yang lain. Kan sekarang ini maaf, di WA saja banyak, cuma karena ngelihat satu sharean di WA, kemudian dia bagi-bagi ke sana kemari. Satu contoh, mungkin kita sering dapatkan juga. Setiap mau masuk bulan-bulan Islam, itu mesti akan ada sebuah statement yang kita lihat. Barang siapa yang mengabarkan awalnya masuknya bulan ini, maka akan diampuni dosanya 70 tahun. Pernah baca itu? Mesti kita pernah baca. Padahal apakah pernyataan-pernyataan ini bisa dipertanggungjawabkan? Lalu kenapa tersebar? Karena orang yang menerima cuma melihat aspek kebaikan yang diiming-imingi oleh berita itu, oleh apa yang diposting, tapi dia sendiri nggak tahu apakah yang disampaikan ini benar atau salah. Makanya nggak pernah berhenti itu mesti. Entar masuk bulan Muharram ada, entar masuk lagi bulan Safar ada lagi, ada masuk lagi. Nah itu mesti terus berulang-ulang seperti itu. Ya. Belum lagi dengan begitu banyak amal yang dikerjakan, maka seorang muslim tidak dibiarkan dia untuk mengikuti begitu saja apa yang orang ucapkan diikuti, kemudian apa yang dikerjakan itu kemudian juga dia ikuti karena dilihat sebagai sesuatu kebaikan. Karena yang baik dalam Islam itu tidak mencerminkan bahwa itu pasti benar. Tapi kalau sesuatu yang benar dalam Islam, insya Allah itu merupakan kebaikan. Maka inilah yang Allah Subhanahu wa taala larang bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin untuk mengikuti sesuatu yang nggak memiliki pengetahuannya, terutama sekali tentang urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dia terungkap dengan lisan bentuknya ataukah lebih-lebih dengan amaliyah kita. Dan kita sudah berada pada satu masa yang memang suka atau tidak, banyak bahkan orang-orang yang beramal dalam Islam pun mereka tidak mengenal tentang apa yang menjadi dasar mereka melakukan hal itu. Apakah sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Kita mungkin sangat familiar dengan satu hadis Rasulullah SAW. Ya, hadis ini dikutip Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Apa yang beliau jelaskan? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, ada dua yang seredaksi dengan ini. Jadi barang siapa yang melakukan suatu amal tidak ada petunjuknya dari kami, maka amal itu tertolak. Maka apa yang dimaksud tidak ada petunjuknya dari kami ini? Yang dimaksud tidak ada ilmunya. Dia tidak memiliki pengetahuan tentang amal itu. Dia tidak tahu kenapa amal ini dia kerjakan kecuali hanya mengikuti saja, tanpa dia cari tahu, tanpa dia cek dulu apakah amal yang dikerjakan ini memiliki dasar atau tidak. Berdasarkan tentunya kitab dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya kata Rasulullah SAW memberikan sebuah warning, sebuah peringatan agar seorang muslim itu kembali korelasinya dengan firman Allah tadi dalam surat Al-Isra 36, tidak boleh dia kemudian serta-merta mengikuti apa yang dia saksikan, dia lihat begitu saja yang tampak sebagai kebaikan. Tetapi dia harus lihat dulu apakah berkesesuaian dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW jelaskan, kalau ada orang yang melakukan amal apa saja, maka di sini menggunakan isim yang sifatnya bersifat umum, bukan isim ma'rifah tapi isim nakirah yang menunjukkan seluruh amal apa saja yang dikerjakan, hatta wudunya, sholatnya, puasa, zakat, haji dan seterusnya sampai berjihadnya. Kalau bukan sesuai dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW, fahuwa raddun, maka amal itu pasti ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berapa banyak di antara kita yang kita tidak berusaha untuk menyadari ini, tidak berusaha untuk mengevaluasi ini. Padahal harapan kita ketika beribadah, kita ingin agar ibadah kita ini menjadi catatan-catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ini sangat indah sekali. Karena kalau sampai ada amal kita yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho, sesungguhnya itu nilainya sangat berharga sekali, bahkan dibandingkan dengan dunia dengan isinya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu mengatakan, kalau ada satu saja di antara amalku yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho, maka itu aku lebih sukai dibandingkan dengan dunia dan isinya. Itu luar biasa keistimewaan satu amal tatkala Allah Subhanahu wa taala ridho dengan amal itu.
Tapi untuk upaya mencari keriduan ini nggak bisa. Amal itu cuma punya kemauan dan semangat saja. Tapi bagaimana amal itu kita lakukan sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sekedar kemauan kita. Maka ketika amal itu sesuai dengan apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak mungkin amal itu kecuali ditegakkan di atas ilmu. Maka tujuan dasar, tujuan pokok yang sangat besar tatkala kita menuntut ilmu itu harus dibangun di atas landasan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alasan besar, alasan yang sangat mendasar dan tatkala kita menuntut ilmu, apa tujuannya? Tujuan utamanya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ibadah semua yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita arahkan agar kita menjadi orang yang sukses. Kita orang-orang yang kelak akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Dalam kehidupan dunia kita terjaga, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelayakan, kepatutan untuk menjalani kehidupan. Kemudian di dalam kehidupan akhirat apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keamanan, memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka hal ini tidak mungkin akan terwujud kecuali dengan apa? Dengan kita ya sejalan dengan apa-apa yang telah disyariatkan, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat ke-71 Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, "Wa may yu'tillaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima." Maka barang siapa yang dia mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, fauzan azima, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada dia kemenangan yang besar, kebahagiaan yang sesungguhnya, baik dalam kehidupan di dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Maka menuntut ilmu ini adalah bagian yang terpenting sebagai cermin kesungguhan kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menuntut ilmu itu bukanlah perintah manusia biasa, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajibkan. Kemudian Rasulullah SAW juga yang perintahkan hal ini. Maka di dalam surat Muhammad Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika." Ya, surat Muhammad surat ke-47, kalau tidak keliru ayatnya ayat ke-19. Apa yang difirmankan Allah? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika. Maka berilmulah yang dimaksud. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang mana fa'lam di sini adalah maka berilmulah kalian. Nah, bagaimana cara kita untuk memiliki ilmu? Tidak ada jalannya kecuali duduk di majelis ilmu dan kita kemudian ya menuntut ilmu tersebut. Sebagaimana juga disabdakan Rasulullah SAW, "Innamal ilmu bita'allum." Karena ilmu itu didapat melalui proses belajar. Ya. Maka ini merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua sebagai ketaatan kepada Rasulullah SAW. Dan ini merupakan manifestasi dari pernyataan persaksian kita, pernyataan tentang syahadatain. Ketika kita bersumpah, kita menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb kita dalam redaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Kita menyatakan bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mengakui bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka konsekuensi tanggung jawab dari persaksian kita adalah dengan benar-benar mewujudkan itu dalam bentuk ketaatan. Maka menuntut ilmu ini tujuan dasar yang terpenting adalah dalam rangka untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di mana Rasulullah SAW bersabda, ya, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib baik bagi setiap muslim yang laki-laki maupun perempuan. Ya, mana wajib? Ya, kita tahu dalam definisi para ulama terutama usul fikih menjelaskan wajib itu ada kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan maka dia akan berakibat mendatangkan maksiat atau dosa. Ya. Nah, inilah yang sangat penting untuk kita perhatikan. Dan tatkala kita dijadikan
orang-orang yang beriman yang kemudian memiliki semangat untuk duduk di majelis ilmu, ya Masya Allah, ini nikmat yang sangat indah dan sangat luar biasa sekali yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu yang biasa kita duduk di majelis ilmu tentang keutamaan duduk di majelis ilmu. Bahkan berbagai aktivitas ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu karena ada banyak sekali yang kita harapkan, kita inginkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbagai kebaikan dan keutamaan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan, sajikan itu di majelis ilmu. Sampai kalau kita ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ibadah kita terorientasi juga ke sana. Ya, kita minta agar Allah ampuni dosa kita, Allah terima tobat kita, Allah berikan kita rahmat, ya Allah berikan kita berbagai macam kebaikan yang berlimpah. Maka semua itu disajikan, disiapkan di majelis ilmu. Orang yang menuntut ilmu sampai disetarakan amal mereka dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja fi thalabul ilmi fahuwa fi sabilillah yarji." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka dia dicatat sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini Ibnu Qayyim berkomentar, makanya kalau ada orang yang berkata bahwa menuntut ilmu itu bukan jihad, orang ini akalnya nggak waras. Kenapa? Karena bagian dari thalabul ilmi yang masuk dalam kelompok atau turunan jihadun nafs, jihad di dalam memerangi diri sendiri, yang itu memiliki 4 tahapan. Yang pertama dari mulai menuntut ilmu, kemudian mengamalkannya, kemudian bersabar, dan kemudian berdakwah. Maka disebut sebagai bagian dari jihad fisabilillah. Jadi kalau ada yang menuntut ilmu, dia keluar dari rumahnya, datang ke masjid, ya, maka setiap langkahnya itu akan memberikan janji kebaikan yang disiapkan oleh Subhanahu wa Ta'ala yang berlimpah, akan mengangkat derajat kebaikannya, akan menggugurkan dosanya. Banyak sekali. Nah, semua itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ibadah orang yang seperti melaksanakan ibadah haji, ya, secara sempurna. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk mencari kebaikan dari menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan bagi dia pahala seperti orang yang melaksanakan ibadah haji secara sempurna. Ya, jadi sangat luar biasa sekali keutamaan disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis-majelis ilmu. Sampai Rasulullah SAW itu pernah satu ketika datang ke majelis para sahabat ridwanul alim jami'an. Mereka sedang berkumpul, lalu Rasulullah SAW tanyakan kepada mereka, apa yang sedang kalian lakukan? Kami sedang, ya, dalam kesimpulannya menuntut ilmu lah. Kami sedang mengkaji kitab Allah, kami ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Rasulullah SAW mengulang kembali pertanyaannya, ya, benarkah untuk itu berkumpulnya kalian? Maka mereka ulangi dengan jawaban yang sama, iya, kami sedang mempelajari kitab Allah, kami ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW mengulangi kembali, bahkan sampai 3 kali diulangi oleh Rasulullah SAW, menegaskan tentang benarkah ini yang menjadi tujuan ketika mereka duduk di majelis ilmu, ketika mereka berkumpul untuk mengkaji ilmu. Maka jawaban yang sama disampaikan oleh para sahabat di dalam jamian ketika itu. Maka kemudian sahabat yang balik bertanya kepada Rasulullah SAW, karena dalam pertanyaan yang terakhir, yang ketiga kalinya Rasulullah SAW itu sampai menuntut mereka untuk bersumpah. Benarkah bahwa untuk ini, hanya ini tujuannya kalian duduk di sini, untuk mengkaji kitab Allah, mempelajari syariat Allah, dan mencari keridhaan Subhanahu wa Ta'ala? Kalian berani mengambil sumpah? Maka serempak para sahabat bersumpah dan menjelaskan apa yang menjadi tujuan mereka. Karena ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau mengulang pertanyaan dan bahkan meminta kami untuk bersumpah? Maka ini sebuah bentuk penegasan dan Rasulullah SAW ingin meyakinkan apa yang menjadi motivasi, menjadi tujuan mereka. Maka diserahkan Rasulullah SAW, karena sesungguhnya aku meminta kalian bersumpah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan, menyampaikan wahyu bahwasanya mereka orang-orang yang duduk di majelis ilmu, para sahabat ketika itu, nama mereka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut di hadapan para penduduk langit. Begitu mulianya tentang orang-orang yang berada di majelis ilmu. Ya, bahkan nama-nama mereka itu menjadi begitu terhormat dan dimuliakan bukan di hadapan penduduk dunia. Kita kalau nama kita dilulukan saja, ya, oleh teman, oleh atasan kita saja misalnya, itu luar biasa kita senang. Saya bayangkan
Orang yang duduk di majelis ilmu dengan niat yang benar, dengan tujuan pokoknya dalam rangka hanya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, bersih dari berbagai macam indikasi dunia, maka Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan kepada mereka. Kemudian sampai nama-nama mereka itu disebut di hadapan para penduduk langit. Siapa penduduk langit ini? Para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sangat rugi besar bagi kita yang kemudian tidak mengambil kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala dimudahkan ada waktu luang untuk bisa duduk majelis ilmu, tapi kita memilih untuk melakukan aktivitas yang lainnya. Ini merupakan satu kerugian yang sangat besar. Karena kita tahu berbagai keutamaan disiapkan oleh Subhanahu wa taala di majelis ilmu, tapi nanti ada masanya. Akan ada hari-hari di mana orang yang mungkin saat itu memiliki kesadaran ingin mencari keutamaan duduk di majelis ilmu, maka majelis itu nggak tersedia lagi. Kesempatan itu sudah tidak disediakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena majelis ilmu sudah menjadi sesuatu yang langka dan sulit untuk bisa didapati. Saat kapan? Saat kiamat itu semakin mendekat. Karenanya Rasulullah SAW kabarkan, inna baina yaday sa'ah. Ya, sesungguhnya diutusnya aku dengan hari kiamat, kata Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW itu berisyarat dengan jari beliau dan kedua jarinya, antara jari telunjuk dan jari tengah tidak terlalu dirapatkan dan tidak terlalu itu direnggangkan. Artinya apa? Bahwa jarak umat Rasulullah SAW diutusnya beliau dengan hari kiamat, bahwa itu nggak terlalu lama kehidupan di muka bumi ini. Tetapi itu nanti akan diawali dengan begitu banyak tanda, di antaranya ayaman. Akan ada hari-hari yurfa'u fihal ilmu. Ilmu ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini diangkat sampai di dalam kitab Al-Wajiz yang ditulis Syekh Abdul Azim Al-Qalafi Al-Badawi. Dikutip satu hadis Rasulullah SAW, bahkan nanti Al-Quran saja itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu malam sampai enggak tersisa satu huruf pun. Sehingga ketika itu orang-orang yang mungkin ingin bertobat, orang-orang yang kemudian tersadar ingin berinteraksi dengan Al-Quran untuk mencari keutamaan dari membaca Al-Quran, mentadaburinya, kesempatan itu tidak tersedia. Demikian juga dengan majelis ilmu. Ada saatnya majelis ilmu ini nanti diangkat, yurfa'u fihal ilmu, diangkat oleh Subhanahu wa taala, wa yanjilu fihal jahlu. Maka kalau ilmu diangkat, itu akan bertebaran nanti orang-orangnya, mereka tidak di atas ilmu dan berada di atas kebodohan. Bahkan saat mereka mencari keutamaan yang sangat luar biasa dari duduk di majelis ilmu, maka mereka sudah tidak mendapatkan kesempatan itu. Karenanya ketika saat ini kita punya kesempatan, manfaatkan sebaik-baiknya. Karena ilmu ini terutama sangat pengaruh besar sekali dalam urusan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal pertemuan saya hanya ingin menegaskan bahwa yakinkan kita ibadah ini bukan sekedar ya hanya seremonial saja, bukan sekedar menjadikan sebuah rutinitas keseharian kita, tetapi harus punya visi misi yang jelas. Kita punya harapan yang sangat besar, ada roza bahwa kita ingin ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak mungkin terwujud kecuali ibadah itu harus terpenuhi syaratnya, diantaranya dibangun di atas ilmu, baik amal itu dalam bentuk lisan, hati, bahkan dalam bentuk amal perbuatan kita. Dan tujuan yang sangat mendasar karena itu dalam kita menuntut ilmu di awal ini, ya, ini belum masuk ke dalam perinciannya, yaitu adalah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya kira demikian. Barangkali kalau masih disediakan waktu ada yang mau bertanya jawab, bersoal jawab, silakan. Sampai jam berapa biasanya Pak Teguh? Kira ada yang mau bertanya? Sekuatnya. Kalau nggak ada, saya dulu ya. Nanti mungkin memancing. Ada yang mau nanya? Kedua. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi disebutkan bahwa menuntut ilmu itu disejajarkan dengan jihad, bismillah. Iya. Saya mau tanyakan di situ orang yang menuntut ilmu apa nih? Apakah ilmu yang bersifat din, keagamaan, ya? Atau ilmu yang misalnya ilmu pengetahuan yang lain, atau apa itu ilmu yang itu? Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jawab langsung. Pertanyaannya nggak usah dikumpulin, takut lupa. Jadi saya jawab langsung ya. Jadi ilmu itu kan bermuara kepada dua hal saja ya. Sama seperti kehidupan kita kan dunia akhirat saja urusannya.
Nah, ilmu yang dimaksud apa? Maka ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah. Maka yang dimaksud ilmu yang disetarakan dengan jihad di sini secara khusus adalah ilmu din, yang hukumnya itu fardu ain. Jadi kalau ada setiap muslim yang kemudian dia nggak menuntut ilmu, sengaja dia tinggalkan kewajiban ini, kembali kepada hadis Rasulullah SAW tadi, thalabul ilmi fardun ala kulli muslim, maka dia berdosa. Walaupun ikatan tentang kewajiban itu berbeda, ya, sebagaimana kewajiban sholat lima waktu yang sudah jelas waktunya, ya, sudah jelas tata caranya, begitu. Tetapi kalau untuk menuntut ilmu, dia kewajiban ini fleksibel tentunya dengan kelapangan dan keluasan waktu kita, sehingga nggak diwajibkan setiap orang itu nuntut ilmunya hari ini gitu. Tapi kalau sholat kan nggak bisa nggak sholat Jumat dikejar hari Sabtu? Ya bukan namanya jadi sholat Sabtu. Nah, tapi Jumat gitu kan. Kalau menuntut ilmu, yang bisa hari ini silakan, yang nggak bisa harian lain. Waktunya juga demikian. Maka dalam hal ini dia tetap menjalankan kewajiban itu. Nah, ini yang dimaksud. Ya, adapun yang terkait dengan masalah ilmu dunia itu fardu kifayah. Kita nggak belajar ilmu dokter tentang kedokteran, kira-kira dosa nggak? Nggak dosa. Kita nggak belajar ilmu tentang tata negara, tentang politik dan sebagainya, nggak dosa. Tapi tidak belajar ilmu agama itu berdosa. Maka yang kemudian dikonotasikan ya sebagai setara dengan amal jihad adalah thalabul ilmi. Itu orang yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk menuntut ilmu din. Insya Allah seperti itu ya. Allah alam. Itu lagi. Pak Imran, kontaknya. Ambil dong mic yang muda, ambil yang keuangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman sekarang kan, zaman sekarang mungkin sampaikan bahwa ada sesuatu pasti ada tulisan yang disebarkan di sosmed. Iya. Itu yang kalau tulisan kan kita mungkin kita nggak tahu nih sumber dari mana. Kalau bentuk video nih, kita sih terus terang saya pribadi kan sering lihat di sosmed untuk video dari Ustadz A, Ustadz B. Hal seperti itu kita nyikapi seperti apa? Ya. Maka salah satu kata kuncinya adalah yang memiliki ilmu tentang hal itu. Karena di video juga, misalnya di YouTube gitu kan, kita dapat satu share penayangan, bahkan ya mungkin Ustaz, ya. Kita punya nggak parameter untuk bisa mengukur ini disampaikan Ustaz ini benar atau salah? Itu masalahnya dulu kan. Nah, ketika kita nggak punya parameter untuk bisa mengambil kesimpulan, oh ini kayaknya yang disampaikan benar. Jadi bukan baik. Sebab kalau nggak baik nggak mungkin Ustadz itu bicara. Walaupun sebenarnya nggak baik juga ada. Ya kan kalau sekarang yang nggak baik juga ada. Ya seperti yang banyak membangun cerita khurafat, sampai ada orang yang kalau dia celupin tangannya ke neraka jadi adem. Nah, itu kita lihat di YouTube. Ada itu di YouTube ada. Jadi neraka kalau dicelupin tangannya itu ada, bahkan bisa bawa keluarganya, bisa bawa pengikutnya itu nanti semua masuk surga. Dia punya surga sendiri, Allah sudah kabarin sama dia. Itu terjadi di YouTube. Terus kita mau bilang, wah kayaknya enak nih, nanti kita ikut dia kan. Nah, jadi kita harus punya parameternya dulu. Nah, parameter itu adalah ilmu. Nah, lalu bagaimana sikap kita? Sebaiknya sebelum kita men-share. Kenapa? Karena ini dikhawatirkan jadi dosa jariah. Kan ayat jelas tadi, wala taqu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Jadi ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, balighu anni walau ayah, sampaikan sesuatu dariku. Nah, kita harus tahu dulu bahwa ini memang bisa ditanggungjawabkan secara ilmiah. Oh iya, ini bukan cuma baik tapi benar. Maka standar ukuran dalam Islam ketika kita melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, apakah ini kemudian baik atau tidak, itu ukurannya adalah kita mengetahui dulu bahwa ini dibangun di atas dalil yang benar gitu, itu dulu. Nah, maka bagaimana caranya? Ya mungkin kalau ada share-sharean seperti itu, pertama kita bisa tanyakan dulu, ya mungkin bisa ke teman-teman yang biasa ikut kajian bersama, ya, atau kepada ustadz yang kita di mana kita ngaji, atau kalau tidak kita sudah punya referensi siapa sih ustadz-ustadz yang memang dia konsisten untuk
menyampaikan hal-hal yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, maka parameter yang sederhana begini, walaupun ini nggak terperinci ya, apa ukurannya? Qala Allahu wa qala Rasul wa qala sahabat. Ini dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi ilmu itu mesti dia akan berporos kepada 3 hal itu. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Selain itu bukan ilmu. Nah, jadi parameter ini yang harus kita punya dulu nih. Begitu. Nah, kalau kita sudah ada referensi-referensi tentang ustadz-ustadz tertentu, kan sekarang ustadz banyak berkeliaran di YouTube itu. Ya kita nggak bisa tahu. Kita lihat banyak yang cerdas, tapi cerdas bukan jaminan yang dia pasti identik dengan kebenaran, tidak. Orang cerdas banyak, tapi banyak juga orang yang tergelincir dengan kecerdasannya, sehingga kita nggak bisa meletakkan kebenaran itu pada tingkat kecerdasan seseorang. Nah, itu masalahnya. Ini kan repotnya. Maka tolabul itu paling baik apa? Kalau ada YouTube ya nikmati saja dulu. Tapi kalau kita untuk sebarkan kepada yang lain, mungkin ini perlu kita, kalau nggak tahu kita tanyakan dulu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kalau kamu nggak tahu tentang sesuatu, tanyakan dulu ini baik atau tidak. Ya. Nah, seperti tadi, kenapa sampai hari ini tuh masih laku? Orang sampaikan ke sana kemari. Barang siapa yang mengabarkan masuknya awal bulan Muharram, awal bulan Rajab, awal bulan Ramadan, maka akan diampun dosa selama 70 tahun. Kalah yang puasa Ramadan. Cuma nyampein berita itu saja. Masuk bulan Syawal nih. Masuk bulan Muharram nih. Kan gitu. Ya, padahal sama sekali tidak memiliki dasar. Sampai hadis yang palsu aja nggak ada, saking palsunya. Itu satu contoh. Tapi kan kita lihat kenapa itu masih laku? Ya karena itu diekspos lagi orang-orang yang kagak tahu. Nah, makanya kan yang berbahaya ini, orang dalam Islam ada gini Pak. Ada yang tahu kalau dia itu nggak tahu. Ini nggak bahaya. Dia nggak tahu tentang masalah agama misalnya, tapi dia tahu dia nggak tahu. Kalau dia nggak tahu maka dia bilang dia tahu masalah ini, dia nggak tahu gitu kan. Orang yang tahu kalau dia nggak tahu. Jadi kalau bicara masalah agama, tanya yang lain, saya nggak tahu. Jadi masih aman tuh. Tapi ada orang yang nggak tahu kalau dia nggak tahu. Jadi apa nih orang? Nah, betul. Iya, dia nggak tahu. Kan dia sebenarnya nggak tahu. Makanya kalau pengen lihat ustadz dadakan itu gampang. Ya, itu waktu prosesi pemakaman. Itu kalau di pemakaman lihat siapa aja ngomong, ininya begini, pada ikut ngatur semua kan. Ya, banyak yang terkadang gitu. Tapi ustadznya malah nggak bisa ngomong. Gitu. Ini yang harus begini, ininya begini. Kan kita saksikan itu. Ya, itu satu contoh gitu. Ya, makanya yang berbahaya itu orang yang nggak tahu kalau dia nggak tahu. Nah, kalau yang seperti ini jadi so tahu, dia lihat baik, disampaikan saja. Maka salah satu peran majelis ilmu adalah tadi, bukan hanya menjadikan kita hidup beragama menjadi mudah, tapi itu akan membedakan antara benar dengan salah. Ya memang ada proses. Nah, kalau kita belum tahu, ya tanyakan dulu. Kalau enggak, ya diam nikmati saja. Kalau kira-kira kita ragu, ya sudah, jangan disampaikan. Nah, sekarang demikian ya Pak ya. Wallahu a'lam. Saya ini derajat hadis atau ada istilah yang tuntutlah ilmu ke negeri sampai ke negeri Cina ya. Kan kalau diibaratkan Cina itu bukan ilmu din ya gitu kan, ilmu ya istilah yang tadi tentang fardu kifayah. Nah itu seperti apa juga maknanya tadi? Itu hadis atau seperti apa? Ya itu hadisnya utlubul ilmi walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Itu bukan hadis Rasulullah SAW. Masa Rasulullah SAW suruh kita nuntut ke Cina? Nanti jadi alat elektronik semua. Guling. Iya, akhirnya bukan nongkrong di masjid, nongkrong di gelodok. Iya kan? Itu yang pertama, bukan hadis yang sahih. Hadis itu termasuk hadis yang maudhu, hadis yang palsu. Ya, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Tapi perkataan itu muncul kalau kita cuma sebagai sebuah motivasi, boleh nggak? Boleh. Tapi jangan sebutkan ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu nggak boleh. Gitu. Tuntut ilmu walaupun ke negeri Cina itu misalnya untuk menunjukkan jauhnya maksudnya. Artinya jangan menuntut ilmu itu dibatasi oleh ruang dan waktu gitu. Ya jarak. Kalau punya waktu, punya jauh sekalipun, tuntut ilmu itu kalau Anda memang membutuhkannya. Sebenarnya dorongannya seperti itu. Ya. Nah, karena waktu itu memang Cina itu sudah maju dalam teknologi. Ketika di orang-orang di Jazirah Arab, ya, itu masih menulis di atas yang namanya pelepah kurma, di atas tulang. Di Cina itu sudah ada pabrik kertas. Sudah maju gitu. Sehingga mungkin motivasi orang belajar walaupun ke negeri Cina. Ya, jadi sudah maju secara teknologi ketika itu. Abad berapa tuh ya kira-kira ya? Itu mungkin ditemukan kertas tuh kan?
Ya, dia kertas, waktu kan kertasnya kan kertas masih kayak kita awal-awal kan kertas kita kayak kertas kopi kan, kertasnya masih kuning gitu kualitas. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah taala saja masa itu masih nulis itu di atas apa? Di atas tulang-tulang, ya, di atas pelepah kurma, batu dan seterusnya. Imam Ahmad alat tulisnya itu aja kemana-mana tuh seperti batu yang dibawa-bawa coba. Tapi di Cina sudah ada pabrik kertas gitu kayak itu. Nah, itu seperti itu. Maka dalam hal ini ya kalau dari kedudukan hadisnya sendiri itu merupakan hadis yang bukan bersumber dari Rasulullah SAW ya, secara sahih bukan. Bahkan termasuk dalam kategori hadis. Cinanya sudah ada. Cinanya sudah ada. Bahkan dia sudah maju dalam teknologi, dia sudah punya pabrik kertas. Sudah ada bisa membuat kertas, dia sudah bisa membuat kertas. Ya kalau penggemar cenlung beda ya. Ya, saya kira demikian ya. Nah, jadi banyak itu utlubul ilmi walau bisin. Satu hal yang nggak bisa dihindari, Indonesia ini termasuk subur untuk apa? Untuk memberikan hadis-hadis yang nggak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Contoh saja misalnya begini, satu hadis yang sering juga kita dengar, ya, dan ini masih disampaikan. Kalau masuk bulan Ramadan, itu mesti kita akan dengar kalau ada kultum Ramadan itu. Man fariha bidukul Ramadan haramallahu jasaduhu ala niron. Siapa yang gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya dari api neraka. Suka dengar? Ya iya, padahal hadis itu palsu. Itu hadis palsu. Makanya banyak yang kemudian ketika puasa nggak puasa, gue udah senang menyambut Ramadan, udah dijamin nggak bakal dibakar neraka, gitu kan? Ya, ini gara-gara hadis ini juga maaf barangkali gitu kan. Ya, kenapa? Karena kalau sudah senang saja nyambut Ramadan, diharamkan jasadnya itu dibakar api neraka. Makanya yang penting udah senang aja Ramadan. Mau puasa maka urusan lain ya. Ini intermezzo ya. Ya, tapi ini memang nggak bisa dipertahankan banyak. Sampai ada ya, di TV itu masih sering disampaikan. Ini menunjukkan apa? Kurangnya motivasi, semangat untuk bertafakuh fiddin, mendalami ilmu agama. Ya pakai seorang yang terkenal di stasiun TV dalam masalah keagamaan menyampaikan misalnya sumu tasihu, berpuasalah kamu masa kamu akan sehat. Itu bukan hadis sahih. Tapi kalau kita bilang secara medis, secara kedokteran, oh dengan puasa itu sehat, boleh nggak? Boleh, tapi nggak boleh pinjam nama Rasulullah SAW. Nabi saja bersabda. Ini kan yang parahnya di situ, kesalahannya gitu. Tapi kalau puasa itu sehat, iya nggak dinafikan. Dalam penelitian medis, dunia ilmu kedokteran, ya bahkan kita kalau mau operasi mesti disuruh puasa dulu. Artinya apa? Memang punya sesuatu yang sangat bermanfaat sekali, ya pada saum itu, perilaku puasa itu. Tapi nggak bisa kemudian kita hubungkan dengan Rasulullah SAW. Tapi kalau kita bicara saja, puasa kamu insya Allah sehat, ya. Maka maaf, bukannya kepada orang muslim. Kalau kita punya teman dia non muslim, dia mungkin ada sakit dan sebagainya, udah coba kamu belajar puasa aja ya, puasa walaupun puasanya bukan ibadah, terapi kesehatan boleh, tapi jangan bilang kalau dalam Islam Nabi kami bersabda sumu tasihu, itu yang nggak boleh gitu, paham? Nah, saya kira demikian ya. Wah banyak sekali hal seperti itu ya, silakan kalau ada yang masih mau bertanya. Oke. Cukup. Demikianlah kajian Selasa pada Duhur. Mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan Ustaz bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Kita tutup dengan Sebentar, ada yang mau sampaikan dulu ya. Ya, jadi kan pertemuan perdana. Ya. Karakter saya memang begini. Saya suka cair, familiar, berinteraksi ya. Tapi kalau ada hal-hal yang nggak berkenan atau misalnya kurang metodenya dianggap kurang pas, ya nggak apa-apa dikoreksi. Saya terbuka untuk itu. Cuman kalau saya suka membangun suasana yang cair, familiar, jangan terlalu kaku gitu ya. Apalagi siang-siang itu kadang-kadang banyak yang matanya udah ngantuk, maka pilih nyender ya. Ya mungkin bagus itu ide. Kalau saya sih nggak, cuma nerusin aja. Iya. Cuman yang nggak enak ustadznya, dia pada nyemil, ustadznya ngomong terus. Nyemilnya setelah kajian boleh. Sepakat ya Pak ya? Kalau cemilan selesai, jadi bareng-bareng. Enggak, karena begini, saya ngajar di satu tempat. Itu cemilan udah disediakan dulu nih. Saya juga disediakan, ya karena kita ngajar. Ya, mendengarin sambil cemilan begitu, kita nggak bisa toel-toel. Nanti bareng cemilannya. Nanti kalau nyemilnya bareng gitu.
Ya. Nah, dan ini yang saya sampaikan ini belum masuk secara terperinci kepada berapa indikasi tentang tujuan dasar. Ini motivasi dulu, insya Allah. Ya, mudah-mudahan ke depan Allah mudahkan segala urusan kita dan Allah terima segala amal ibadah kita, dijadikan siang kita pertemuan dalam thalabul ilmi ini menjadi amal yang soleh. Ya, kita tutup dengan doa untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.